Yang Anda saksikan ini saudara adalah gambar siang tadi di area Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami di Ponur Bahagia bahwa malam hari ini kondisinya genang banjir masih berkisar antara 0,5 meter hingga 4 meter tergantung area di mana terdapat banjir begitu. Saat ini kami masih menanti bagaimana penanganan banjir di Jakarta sampai dengan saat ini. Kami menanti untuk membahasnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Yang jelas kalau di DKI Jakarta sendiri, Cipinang Melayu di Jakarta Timur ini adalah salah satu area yang paling parah terkena banjir sepanjang hari ini. Saya coba untuk menyapa Pak Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Selamat malam. Pak Riza, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi untuk saat ini seperti apa laporan-laporan yang sudah Anda terima soal daerah-daerah yang paling terdampak banjir di Jakarta? Dan sampai hari ini total RT yang terdampak ada 184 ya, dan jumlah pengungsi ada di 372 KK, lokasi pengungsian sudah menurun, tinggal 19 titik, dan jumlah jiwa pengungsi juga sudah menurun di 1.361. Itu artinya sebesar 0,6% RT terdampak banjir dari 30.740 RT. Oke, saya paham kenapa Anda menggunakan 0,1 untuk menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak RT. Tapi kalau ini kemudian 1.361 orang masih harus mengungsi, kakaknya saja ada 372, ini kan juga tetap banyak, Bung Ariza. Ya, tapi kan jumlah warga Jakarta kan ada 11 juta, ada 3,6 juta KK di Jakarta. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan perbandingan ini? Kenapa kok harus dibandingkan? Ada orang terkena bencana, kenapa harus dibandingkan begitu? Jadi begini ya, kita ketahui bahwa di Jakarta ini memang daerahnya atau datarannya rendah ya, dan muka tanahnya juga terus turun. Jadi kalau kita lihat sumber air di Jakarta dari banjir itu, pertama hujan lokal yang memang setiap tahun curah hujannya terus tinggi. Yang kedua ada banjir kiriman, banjir bandang dari daerah-daerah sekitar. Kemudian yang ketiga ada banjir rob dari laut. Itulah 3 sumber kenapa di Jakarta masih banjir, di samping dataran rendahnya memang rendah dan muka tanahnya setiap tahun juga turun terus. Dan upaya yang dilakukan banyak sekali. Yang pertama normalisasi sungai atau kali, ini program ada 13 sungai di Jakarta yang memang membutuhkan dana sangat besar sekali, 50 triliun, 100 triliun pun tidak cukup melakukan program normalisasi kali di seluruh Jakarta, dan kami berkomitmen mendukung program pemerintah pusat normalisasi kali ini. Setidaknya tahun 2020 kami telah menganggarkan 751 miliar terkait pembebasan lahan yang memang di Jakarta sangat mahal. Di samping itu, Pak Gubernur juga mencanangkan program naturalisasi sungai atau kali juga terus kami galakan. Di samping itu juga kami telah menyiapkan pompa, setidaknya ada 729 ya, 729 pompa stasioner, pompa underpass dan pompa mobil yang kami siapkan. Setiap tahun kami tambah jumlahnya. Kemudian juga kami telah menyiapkan 257 eskavator dan juga 465 truk besar untuk melakukan program optimalisasi pengerukan atau meningkatkan daya tampung air. Jadi satu program yang lama terus kami tingkatkan normalisasi atau pembangunan drainase vertikal, membangun sumur resapan, membangun polder, kemudian waduk, situ, embung. Termasuk juga kita menyiapkan pintu-pintu air, membuat program lainnya. Termasuk program unggulannya diantaranya adalah melakukan optimalisasi pengerukan dan juga terobosan membuat codetan-codetan dan juga membuatan olakan-olakan. Kalau lihat fakta dan data, Pak Ariza, setiap tahun jumlah pengungsi, jumlah
jiwa yang korban, jumlah titik pengungsian, jumlah KK, RT semakin berkurang. Oke, begini deh, itu tadi yang Anda sampaikan adalah untuk solusi jangka panjang begitu kan, tidak mungkin bikin sodetan dalam waktu 2 hari. Tapi ketika tadi Anda sudah menyampaikan bahwa jumlah KK pengungsinya turun, jumlah RT yang tergenang turun, jumlah titik pengungsian turun, jumlah pengungsinya pun juga turun. Tapi kalau BMKG menyatakan akan terjadi peningkatan curah hujan, mungkin bisa jadi nanti, dini hari nanti, Senin dan juga Selasa. Untuk memastikan dalam jangka pendek ini, angka-angka yang tadi sudah Anda bilang turun itu untuk tidak naik lagi, tidak makin banyak pengungsi karena adanya curah hujan tinggi Senin dan hari Selasa, apa yang saat ini diantisipasi? Yang pertama, tentu ya mengendalikan banjir tidak seperti membalikan tangan. Tadi saya sampaikan melakukan pembebasan lahan buat program-program tersebut saja tidak cukup dana 50 triliun bahkan 100 Betul, triliun. itu jangka panjangnya, jangka pendeknya? Itu program jangka panjang. Jangka pendek sekarang, karena sekarang kita menghadapi banjir, curah hujan yang ekstrim, tentu yang paling utama seperti yang disampaikan Pak Gubernur adalah program yang utama kita adalah keselamatan jiwa daripada warga Jakarta. Ya. Jangan sampai ada warga Jakarta yang meninggal karena banjir, umpamanya tenggelam dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada warga Jakarta yang jadi korban karena banjir. Ini yang menjadi utama. Yang kedua yang kita utamakan adalah dalam 2 hari ini melakukan evakuasi, menyiapkan tempat-tempat pengungsian, sarana prasarana, logistik, dan memastikan warga yang di tempat tinggal di daerahnya terdampak banjir, kita bisa lakukan evakuasi, dipindahkan ke titik-titik pengungsian yang sudah kami siapkan, yang juga memperhatikan protokol kesehatan tentunya, atau protokol COVID. Itulah yang utama dalam 2 hari ini adalah memastikan jiwa warga Jakarta selamat, aman keselamatannya. Dan yang kedua melakukan evakuasi, menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari makanan, selimut, sampai dengan kebutuhan pampers, adik-adik kita, bayi dan sebagainya, termasuk vitamin, susu dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau dari jawaban Pak Riza tadi, ada antisipasi bahwa jumlah pengungsi akan naik ya kalau curah hujan nanti tinggi lagi ya? Ya kami tentu di setiap titik-titik di daerah-daerah potensi banjir sudah disiapkan. Kami BPBD sudah membuat buku panduan kesiapsiagaan, mengantisipasi, sosialisasi, kampanye dan sebagainya bagi seluruh warga di daerah-daerah yang memang setiap tahunnya berpotensi terjadi genangan dan banjir. Juga di daerah tersebut sudah disiapkan tempat-tempat pengungsian, bekerja sama dengan seluruh aparat jajaran kami, TNI, Polri, bahkan masyarakat berkolaborasi dengan semua pihak agar saling membantu. Sekalipun kami sudah menyiapkan segalanya, tapi kami akan lebih senang apabila ada partisipasi daripada masyarakat, menunjukkan bahwa kita sebagai warga menunjukkan kepedulian kita sesama warga. Dan ini sudah terwujud di Jakarta, adalah kota kolaborasi, kota yang saling gotong royong, saling membantu satu sama lain. Oke, yang jelas kerugian masyarakat yang terkena banjir besar sekali. Tentu kita harap ada solusi yang bisa lebih permanen untuk permasalahan banjir ini. Tahun lalu, awal tahun persis juga ada banjir. Tahun ini juga kita mengalami banjir lagi yang bisa jadi lebih besar. Semoga nanti betul-betul solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang bisa paling tidak memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa beberapa waktu ke depan nanti mereka tidak akan kebanjiran lagi. Pak Ahmad Riza Patria, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.